Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama-sama kita memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya,
Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, "Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus, atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, mari sambil berdiri, mari kita memberikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Serahkan haleluya, serahkan haleluya, lebih lagi serahkan haleluya. Puji nama Tuhan, shalom, shalom. Saya mau melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tangannya sampai selalu. Belum semuanya tangan-tangan orang yang bersuka cita. Boleh lambaikan tangannya sampai serangan. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Bersama dengan Tuhan Yesus kita alami perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Sebab Dialah Allah yang memelihara kehidupan kita dengan sempurna. Dan percayalah, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai dengan hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab itu pada pagi hari ini kita mau bersorak-sorai, kita mau bersuka cita, karena Dialah Allah sumber sukacita kita. Dialah Allah yang layak untuk kita tinggikan. Mari yang siap memuji nama Tuhan, berikan sorak-soraimu lebih lagi buat Tuhan kita. Mari nyatakan doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity. Yang mau katakan amin.
dan kemenangan yang besar milik kita. Milik kita. Mari nyatakan Bapak Ibu, lebih lagi doa pujian penyembahan bagi Yesus. Sedang roh ada di tanganku, untuk melakukan pembalasan atas. Kami raih kemenangan Tuhan yang milik kita. Mari bersama-sama angkat tangan kita katakan, bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, bersoraklah, hei, bagi Yesus yang layak disembah. Berikan sorak-sorai-Mu buat Tuhan. Serahkan Tuhan Yesus ya. Diperlengkapi Tuhan dengan luar biasa Tuhan di tanganku, melakukan pembalasan atas musuh. Mari angkat tangan kita kembali, bersorak-soraklah, bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan lebih lagi, bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersoraklah, hei, mari nyatakan sorak-soraimu kepada Tuhan. Bersoraklah, bersoraklah, hei, bagi Yesus yang layak disembah. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai yang lebih lagi buat Tuhan kita. Masih ada sukacita. Masih ada sukacita. Kita mau lompat haleluya 3 kali sambil acungkan tangan sambil kita mau lompat. Yang mau katakan amin. Dalam hitungan yang pertama, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Semuanya mari bersukacita buat Tuhan kita. Biarlah sumber sukacita kita. Yang bersukacita katakan Tuhan Yesus ya. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita semuanya katakan hari ini. Tengok kiri kananmu katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari semuanya bersuka. Bersuka di dalam siapa? Bersuka, bersuka di dalam yang bersukacita serahkan lebih lagi katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari semuanya bersukacitalah. Hari ini
nyanyikan Tuhan. Semuanya bersuka. Kami bersuka cita karena Tuhan. Kami dipenuhi oleh anggur barunya Tuhan. Kami dipenuhi oleh sukacita yang baru. Yuk berikan tepuk tangan buat Tuhan 1 menit yuk. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Allah yang dahsyat. Sorak-sorai yang luar biasa buat Allah yang luar biasa. Sorak-sorai saudara. Sorak-sorai saudara. Sorak-sorai saudara. Sorak-sorai saudara. Lebih lagi sorak-sorai bagi Tuhan. Semuanya bersuka cita. Semuanya bersuka cita. Haleluya. Biarlah Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita terus memenuhi kita dengan anggur yang baru. Amin. Sebelum duduk kita mau sama-sama perkatakan dena kita saudara. Dena kita apa saudara? Yang artinya boleh sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita semua adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Amin. Biarlah pada pagi hari ini sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau sama-sama bekerja sama dengan Roh Kudus yang mau katakan amin. Caranya seperti apa Bapak Ibu? Buka hati selebar-lebarnya saat kita menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari kita mau bangun mesbah bagi Tuhan. Horapataka syandara pataka yarapataka syakara pataka yaraba yaraba yaraba. Pagi hari ini kita mau bangun mesbah lebih dulu kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau bangun mesbah dengan memulai cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari angkat ucapan syukurmu kepada Tuhan. Mari berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Mari bersyukur, mari bersyukur, mari bersyukur. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau Allah yang sungguh baik. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu selalu baru bagi kami. Rabaya 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 rabaya. Rabaya 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 rabaya. Mari bersyukur saudara. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari berterima kasih. Rabaya 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 rabaya. Urabasya rabaya 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 rabaya. Urabaya rabaya rabaya
ya Tuhan. Hadirat-Mu kami rindukan pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindukan lebih lagi hadirat-Mu Tuhan. Kirabaya rabaya 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 rabaya. Kirabaya rabaya 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 rabaya. Kirabaya rabaya skanda rabaya 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 rabaya. Kirabaya rabaya 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 rabaya. Tiada momen yang lebih indah ya Tuhan, selain kami duduk menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Yang kami rindukan ya Tuhan, ialah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami saat kami beribadah menyembah-Mu. Kami rindu Roh Kudus berkarya sebebas-bebasnya ya Allah. Saat kami datang mencari wajah-Mu, biarlah kami menjumpai Engkau ya Tuhan. Sebab Engkaulah sumber dari segala pusat penyembahan kami. Biarlah pada pagi hari ini kemuliaan-Mu dinyatakan atas kami. Biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, Kau yang melawat kami dan memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Memenuhi kami dengan gairah yang baru, dengan gairah yang menyala-nyala, dengan roh keintiman lebih lagi Tuhan. Sebab itu bertatalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Biar ibadah kami yang pertama ini sama seperti di surga. Ibadah yang kedua sama seperti di surga ya Tuhan. Di mana kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Mari nyatakan lebih lagi. Katakan kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Oh, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Kami bersujud ya Tuhan, oh, dan menyembah-Mu. Atas segala, sambil mengangkat tangan kami katakan, ku tinggikan, oh, kami tinggikan nama-Mu. Kami bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Kami tinggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Ku tinggikan
lagi katakan ku tinggikan, ku tinggikan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami angkat tinggi taji-Mu. Kami bersujud. Biar musuh saja, mari kita sembah Tuhan dalam roh. Mari berpasaran semuanya. Mari sekali lagi angkat suaramu, mari bersembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Dia, saudara. Mari tinggikan nama Tuhan lebih lagi. Mari tinggikan namanya lebih lagi, saudara. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Jangan diam, saudara, jangan diam, jangan diam. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Mari tinggikan nama Tuhan. Terus nikmati hadiratnya. Terus nikmati hadiratnya. Terus Roh Kudus mengalir. Terus Roh Kudus mengalir. Terus nikmati hadirat Tuhan, saudara. Terus nikmati hadirat Tuhan, saudara. Terus nikmati hadirat Tuhan, saudara, pada pagi hari ini. Terus nikmati hadirat Tuhan, saudara. Terus sembah Dia, saudara, terus sembah Dia. Terus sembah Dia lebih lagi, saudara. Tuhan mau hari ini adalah ibadah yang berbeda dari ibadah yang sebelumnya, saudara. Tuhan mau hari ini adalah ibadah yang berbeda, ibadah yang lebih beda lagi, ya Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Tuhan dengan cara yang berbeda, dengan paradigma yang baru, dengan paradigma yang baru. Mari nyatakan sembahmu lebih lagi. Hurabataka syakarabataka yaraba yaraba. Hurabataka syakarabataka yaraba. Hurabataka syakarabataka yaraba. Hiraba syakaraba yaraba. Hiraba yaraba syandarabo. Hiraba syandarabo yaraba. Hiraba syande. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan.
Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, dalam Yesus, oh, dalam Yesus. Ku percaya, menyatakan ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala. Kekuatanku ya Tuhan, pengharapan kami. Oh, mari angkat kedua tanganmu lebih lagi, katakan dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari jemaat sendiri katakan pujian ini. Dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya. Ya Tuhan, dengar pujian kami, dengar pujian kami, dengar nyanyian kami Tuhan. Oh, oh, oh. Mari bersama-sama bangkit berdiri, bersama-sama bangkit berdiri, kita mau sambut lebih lagi hadirat Tuhan. Oh, dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatan kami, kekuatanku, kekuatan kami, kekuatanku, pengharapanku, kekuatan kami, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Haleluya. Inilah pengakuan kami di siang hari ini ya Tuhan. Karena begitu besar kasih anugerah-Mu yang memberikan kami keselamatan, dan siang hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Semua karena kasih anugerah-Mu ya Aba. Terima kasih buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan di tempat ini. Kami boleh bersekutu satu dengan yang lain, menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran. Terima kasih atas kemurahan-Mu ya Aba. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Hamba-Mu yang tidak fasih lidah ini Tuhan. Bila Tuhan pakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Sembunyikan di belakang salib-Mu. Ajarkan hamba untuk tidak mencuri kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Seperti Musa berdoa. Janganlah Engkau membiarkan hamba-Mu berjalan sendiri tanpa Engkau yang memimpin dan menuntun kami. Dan siang hari ini kami minta Tuhan. Urapi kami semua ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Pak Audi yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di tempat ini. Terima kasih buat siang hari ini Bapak boleh berkumpul di tempat ini. Pada zaman dulu ada satu cerita Bapak Ibu. Seorang raja yang suka pergi berburu. Dia mengajak pengawalnya pergi berburu ke satu hutan yang masih baru. Dan dia tidak tahu tempat itu di mana, tapi dia mengajak pegawai-pegawainya untuk pergi berburu. Saking enaknya mereka naik kuda, mereka pergi mencari binatang-binatang buruan. Tanpa terasa mereka sudah memasuki jauh ke dalam satu rimba yang lebat ini. Dan tidak terasa waktu sudah mulai hampir petang. Sebentar lagi sudah mulai malam. Ini raja yang suka berburu ini, dia lupa bahwa dari pagi sampai sore, sudah menjelang sore ini dia belum makan. Dia menanyakan sama pegawainya, sama dia punya serdadunya, dia berkata, kalian bawa makanan enggak? Dan tidak ada satu orang pun yang membawa makanan. Raja lapar. Ini gimana caranya? Akhirnya pengawal mengambil inisiatif, dia naik ke atas pohon yang tinggi. Dia mulai mencari-cari di mana hutan yang lebat ini. Tiba-tiba dia melihat ada satu gubuk yang kecil di ujung sana. Dia turun, dia kasih tahu sama rajanya. Raja yang mulia, saya melihat ada satu pondok di bagian sana. Ayo kita ke sana, mungkin di sana ada makanan. Akhirnya mereka pergi ke satu pondok ini. Memang pondok ini ada seorang ibu yang tua yang menghuni di tempat itu. Dan raja waktu masuk dia berkata, ibu, ada makanan apa yang bisa ibu sediakan buat saya? Ibu ini kaget juga nih, raja kok tiba-tiba datang menjambangin dia dan tiba-tiba minta makan. Apa yang terjadi? Dia bilang, raja, saya cuma ada beberapa sendok nasi, beberapa galon nasi ini. Saya akan coba memberikan satu pelayanan yang terbaik. Dia cepat-cepat dia cuci, dia punya berasnya. Seadanya yang ada di rumah itu beberapa bagian sayur mayur yang sudah mulai layu. Dia mulai memasak itu semampu dia. Waktu dia mulai memasak, belum selesai. Raja berkata, waduh ini wangi banget ini makanan ini. Kayaknya saya tidak pernah mencium bau wangi seperti ini walaupun di istana saya. Dia bilang sama ibu itu, cepat bikinkan itu makanan. Akhirnya makanan itu tersaji dengan cepat. Itu raja itu makan dengan lahapnya. Dia bilang enak banget, enak banget, enak banget. Akhirnya raja berterima kasih, memberikan beberapa potong emas kepada ibu itu. Dan mereka pulang. Sudah berjalan demikian lamanya, itu raja sudah lupa dengan hal-hal begitu. Dia hidup sebagai seorang raja di istana yang mewah. Dia makan makanan raja penuh dengan semua hidangan penuh. Suatu kali dia berkata, kenapa ya makanan di istana ini gak ada yang enak. Saya masih teringat waktu kita tersesat itu, kenapa makanannya enak. Dia berkata sama pengawalnya, coba bikinkan makanan yang seperti dulu yang saya pernah makan. Bikinkan seperti itu, saya pengen mencobanya. Kenapa makanan raja yang saya setiap hari makan itu tidak enak sama sekali. Akhirnya semua koki-koki yang terhebat, yang terpintar disuruh membuat masakan itu. Apa yang terjadi? Gak ada yang enak. Raja marah. Akhirnya bikin pengumuman. Barang siapa yang bisa membuat makanan yang seperti saya ada di hutan sana, saya akan mengangkat dia menjadi seorang pemasak yang ada di kerajaan ini. Dan semua datang dari mana-mana itu juru-juru masak yang hebat disuruh memasak. Tapi hukumannya juga luar biasa. Siapa yang tidak menyenangkan raja itu dia akan dipenggal kepalanya. Oleh sebab itu mereka membuat racikan yang paling enak. Semua koki-koki yang terhebat dibikin makanan itu.
Ternyata semua tidak mencukupi kriterianya raja. Raja bilang ada yang asin, ada yang terlalu manis, ada yang... Pokoknya raja tidak suka dengan makanan itu. Tibalah saatnya ada seorang anak muda datang ke tempat itu. Dia mendengar raja mencari seorang koki untuk memasak makanan buat dia. Akhirnya anak muda itu mempertanyakan apa yang menyebabkan raja itu begitu getol dengan makanan yang ada di hutan itu. Akhirnya dia menyelidikinya. Sesudah dia tahu, dia berkata, "Raja, oke, saya siap, saya akan memasak makanan buat raja yang terbaik dan terbagus yang bisa saya masak buat raja." Dia mulai meracik itu makanan. Dia mulai meracik. Jam 12 lewat. Raja mulai tanya, "Sudah selesai belum itu makanan?" Katanya, "Belum raja, masih diracik." Bikin lagi. Jam berjalan terus. Jam 1, raja tanya lagi, "Makanannya sudah selesai belum?" "Belum raja, tunggu sebentar, sabar." Dibikin lagi, diracik lagi. Jam 2. Biasanya jam 12 makannya jam 2, mulai jam 3. Akhirnya raja sudah tidak tahan lagi. Kapan selesainya ini makanan? Saya sudah lapar. Akhirnya sekitar jam 3 lewat, makanan baru tersaji. Tibalah raja makan. Dia makan itu makanan. Nah, ini dia. Ini yang selama ini saya cari-cari ini makanan ini. Lezat, enak. Bapak itu tahu maksud saya. Banyak kali kita datang ke gereja, kita mencari seorang pengkhotbah yang luar biasa. Tapi seringkali kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Siang hari ini saya mempertanyakan, Bapak datang di tempat ini apa merasa lapar dan haus akan firman Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya pernah membaca satu slogan yang berkata, Anda bisa membeli rumah dan seluruh keperluan perabot yang mewah. Tapi Anda tidak bisa membeli kebahagiaan itu. Anda bisa membeli rumah sakit yang begitu bagus, begitu megah. Tapi Anda tidak bisa membeli kesehatan. Anda bisa membeli jam Rolex yang mahal-mahal. Tapi Anda tidak bisa membeli waktu tersebut. Mari saya minta tolong dia punya slide-nya. Anda bisa membeli semua makanan yang ada di toko sukacita ini, tapi Anda tidak bisa membeli sukacita. Siang hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan, menelaah mengenai sukacita ini. Banyak kali dalam kondisi sekarang ini kita tahu kita mengalami pandemi sudah mencapai 3 tahun. Saya tahu Bapak Ibu banyak yang mengalami, ada yang kehilangan keluarga yang terdekat. Kehilangan orang yang kita kasihi. Kita sedih. Kita tahu ada sesuatu hal yang membuat hati kita kosong. Tapi percayalah di dalam Tuhan. Bahwa orang di dalam Tuhan, mereka sudah disediakan waktu yang paling baik bagi Tuhan. Untuk siang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan melihat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kita buka di dalam firman Tuhan, Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah di dalam senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, surat Paulus yang dituliskan kepada jemaat di Filipi, Filemon, Efesus dan Kolose adalah surat yang ditulis sewaktu Rasul Paulus masih masuk di dalam penjara. Kenapa Rasul Paulus dimasukkan ke dalam penjara? Karena pada waktu itu dikatakan di dalam Filipi, pada waktu itu Rasul Paulus dikatakan didakwa karena dia membawa satu pengajaran yang sesat bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga di dalam kerajaan Romawi berkata bahwa orang yang menghasut dengan satu pengajaran-pengajaran yang sesat,
mereka didakwa dengan hukuman mati. Rasul Paulus pada waktu itu sedang naik banding. Karena dia orang Romawi, dia mempunyai hak untuk menaik banding kepada kerajaan, apakah dia salah atau tidak. Tapi keadaan ini dikatakan Rasul Paulus terancam oleh kematian. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, pada waktu Rasul Paulus mengetahui dia terancam, banyak terjadi gejolak. Cuman hanya ada beberapa orang yang kaum Yahudi menghasut orang-orang yang bukan orang Yahudi untuk mengikuti kehidupan Yahudi. Seperti contohnya mereka harus disunat. Mereka harus memelihara hari Sabat. Nah pada waktu itu Rasul Paulus hanya memberikan satu nasihat kepada mereka supaya mereka jangan terpecah belah. Bapak Ibu dia dikasih di dalam Tuhan. Filipi ini diambil, nama Filipi ini adalah dari bapaknya Alexander Agung. Sewaktu Alexander Agung menguasai kota tersebut. Karena kota itu dilihat oleh bapaknya Alexander Agung itu sehingga namanya dikasih nama Filipi. Karena bapaknya Alexander Agung adalah bernama Philip. Nah disitulah asal mulanya Filipi itu ada. Nah bagaimana Rasul Paulus bisa menginjil ke Filipi? Pada waktu di dalam Kisah Para Rasul, kita tahu di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-9. Suatu kali Rasul Paulus ingin menginjil ke daerah Asia. Tiba-tiba Rasul Paulus diberikan penglihatan oleh Roh Kudus bahwa mereka jangan pergi ke Asia, tapi pergi ke Eropa. Nah dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat ke-9, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dan di saat itulah Rasul Paulus mulai menginjil ke Makedonia, itu ibaratnya Filipi ini. Dan Rasul Paulus memenangkan banyak jiwa yang orang identiknya bukan orang Yahudi, tapi orang-orang yang biasa yang bukan orang Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, mengapa Rasul Paulus memberikan satu pengajaran supaya mereka harus bersukacita? Karena Rasul Paulus berkata bahwa sukacita itu sebenarnya adalah dari dalam hati kita itu. Dan di dalam kitab Filipi ini ada 16 kali Rasul Paulus mengajarkan supaya jemaatnya itu harus bersukacita. Berarti sukacita itu merupakan satu topik yang sangat penting bagi jemaat di Filipi ini. Apa alasannya membuat Rasul Paulus mengajarkan sukacita buat gerejanya di Filipi? Dan mengapa Rasul Paulus yang identiknya sedang menunggu dia punya keputusan naik bandingnya dengan ancaman hukuman mati, masih bisa dia bersukacita? Apa alasannya kita supaya bisa bersukacita? Hari ini saya ingin membagi kepada Bapak Ibu ada 3 alasan kita untuk bersukacita. Alasan yang pertama berkata, kita melihat di dalam Kolose. Kolose pasal pertama ayat yang ke-12 ayat sampai ayat yang ke-14. Kolose pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus menciptakan manusia sempurna seperti gambarnya sendiri, yaitu Adam dan Hawa, diciptakan sempurna baik. Tapi pada waktu mereka berdosa, mereka melanggar semua peraturan yang Tuhan bilang dosa, mereka sudah mulai mati. Bukan sudah mulai mati, tapi mereka mati secara rohani. Walaupun jasmaninya mereka tidak mati, tapi rohaninya sudah mati. Mereka tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan. Sewaktu mereka belum berdosa, waktu Tuhan Yesus masuk ke Taman Eden, anak-anak
Adam dan Hawa itu begitu getolnya berhubungan dengan Tuhan. Tapi waktu mereka jatuh di dalam dosa, dikatakan di dalam firman Tuhan mereka mulai dengan Tuhan kita siang hari ini. Karena kemurahan Tuhanlah yang memampukan kita bisa mengenal Dia. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya kenapa manusia sebenarnya mereka itu membutuhkan. Mereka tahu ada sesuatu yang harus mereka sembah. Ada Sang Pencipta yang harus mereka sembah. Tapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka sembah. Seperti nenek moyang kita. Mereka menyembah laut, mereka menyembah langit, mereka menyembah binatang, mereka menyembah batu-batu yang besar. Itu mengindikasikan bahwa manusia keperluan kita adalah menyembah sesuatu. Dan kita tahu ada sesuatu kekuatan yang lebih besar daripada kita. Ada seorang hamba Tuhan berkata, sebenarnya kita diciptakan manusia. Ada sesuatu di dalam relung hati kita yang tidak bisa diisi oleh apapun juga. Selain kita kembali kepada Tuhan. Itulah sebabnya kenapa manusia membutuhkan hal itu. Dan puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan berkata, kita boleh bersuka cita. Karena kita sudah ditentukan menjadi orang kudus. Kita sudah diberikan penebusan di kayu salib. Pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, sudah genap. Semua yang mesti kita kerjakan. Dosa adalah identik dengan kematian. Tapi oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah yang memampukan kita datang kepada Dia. Dan kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Itulah hal yang harus kita pikir, satu sukacita kita. Bagi kita yang sudah mempunyai Allah. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Bagaimana kita hari ini, apapun persoalan kamu. Ingat, engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Dan kehidupan kita adalah Tuhan yang punya. Bapak Ibu yang dikasih dalam, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hal yang kedua, mengapa kita harus bersuka cita? Kita buka di dalam kitab Galatia yang pasal yang kedua. Ayat yang kelima sampai ayat yang ke-22. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, berapa banyak kali kita salah. Salah dalam kehidupan kita. Kita mencari sesuatu sukacita di luar daripada roh kita. Kita berpikir dengan jasmani kita, kita mencari hiburan, kita cari ini, kita cari itu. Kita pergi belanja sana, belanja sini, tapi pulang kok hati saya kok enggak ini ya. Saya teringat pada waktu saya masih muda yang belum kenal Tuhan. Suatu kali Tuhan panggil saya. Saya pada waktu itu masih akil balik ya, mencari jati diri saya. Setiap waktu itu, pada waktu zaman saya ada zaman midnight show. Jam 7 saya masuk ke bioskop, saya nonton, ada terhibur. Jam 10 keluar saya masuk lagi ke bioskop. Saya mencari sukacita itu. Tapi tidak ada sukacita itu. Ada rasanya hidup ini buat apa ya? Ada sesuatu yang membuat hati saya hopeless. Merasa keterhilangan. Merasa tidak punya pengharapan. Suatu kali tiba-tiba pada waktu malam hari. Saya dengar ada suara berkata, kalau kamu mau sukacita, damai sejahtera, carilah saya. Pada waktu Tuhan mengizinkan saya mencari Dia, saya baru mengalami ada satu sukacita dalam hidup saya. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, sesudah kita mengalami satu sukacita karena kita dipilih, ditentukan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bagian kita adalah apa? Kehidupan kita itu mengerjakan keselamatan kita. Dikatakan di dalam Galatia pasal yang kelima, kita membaca di dalam Galatia, kita buka di dalam firman Tuhan, kita Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-20. Ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata demikian.
Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang hendak kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan, pencidraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Kita baca lagi di dalam 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Sesudah Tuhan memberikan kita pengorbanannya di kayu salib dan Dia memilih kita sebagai anak-anaknya. Tugas kita adalah melakukan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mengerjakan keselamatan kita. Bagaimana mengerjakan keselamatan kita? Kita hidup di dalam roh, membangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, pada waktu saya mengenal Tuhan, saya pulang. Waktu itu mama berkata, karena kita bukan orang Kristen. Mama berkata, kalau kamu jadi orang Kristen, kamu jangan pulang. Waktu itu saya cukup takut juga. Tapi karena saya rindu untuk mengenal Tuhan lebih, saya dibaptis, saya pulang ke rumah saya. Suatu kali tabiat kita yang dulunya, tanpa kita sadari, Tuhan robahkan. Dari hati yang tidak baru dibikin satu hati yang baru. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 berkata demikian. Yehezkiel pasal yang ke-36. Firman Tuhan berkata, aku memberikan kamu roh yang baru. Kehidupan yang baru. Tuhan memberikan kita jiwa yang roh yang baru. Pada waktu itu saya sempat berseteru dengan mama karena emosi seorang anak muda. Sampai saya tidak mau pulang. Pada waktu saya mengenal Tuhan, saya juga bingung kok bisa begitu ya. Perubahan kita punya tabiat itu berubah. Suatu kali mama saya, karena kita hidup di dalam satu keadaan yang bukan orang-orang yang mampu. Mama saya pagi-pagi sudah harus bikin kue. Jadi kita tinggal di rumah yang kecil itu, saya tidur di lantai 2. Kalau mama sudah bikin kue, itu semua asap, semua kepanas itu tuh naik ke atas gitu loh. Kayak seperti orang di oven begitu. Pada waktu saya mengenal Tuhan, mama saya ngomong begini. Kalau anak Tuhan bisa seperti itu, saya juga pengen jadi orang Kristen. Saya teringat itu, saya begitu sedih, juga ada campur gembira. Saya berkata, Tuhan, Engkau melihat mama, Tuhan tangkap dia. Dan puji Tuhan, tahun 2021 mama dipanggil Tuhan. Tapi saya bersuka cita karena mama sudah di dalam Tuhan. Saya mengucap syukur bukan dengan kuat dan gagah kita. Orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, kita akan dirubahkan secara roh kita. Roh kita itulah yang membuat kita sukacita. Berbicara mengenai sukacita adalah berbicara bukan apa yang kita dapat, tapi apa yang bisa kita beri. Sekali lagi saya berkata, berbicara mengenai sukacita bukan apa yang kita dapatkan daripada orang lain, tapi apa yang kita berikan kepada orang lain. Itulah yang membuat kita sukacita. Kemarin kita pergi baksos di daerah Curug Sangereng. Kita melihat orang-orang jompo datang, kita kasihkan, bagikan sembako. Dengan muka yang tersenyum mereka berkata, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Pak. Ada satu sukacita, ada satu sukacita yang tidak bisa dibeli dengan hal-hal yang lain.
Saya kadang-kadang berkata dengan istri saya, "Mah, kita jadi anak-anak Tuhan kok. Kalau dulu tiap hari saya keluar masuk gereja, enggak puas-puasnya. Ada rasa satu kekosongan dan kekosongan. Tapi sejak kenal dengan Tuhan, kita di rumah bersama anak-anak, bersama istri, kita sudah nyaman. Kita jam 8, jam 9 kita tidur, kita ada sukacita." Itulah Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Hidup di dalam roh, membangun hubungan dengan Tuhan. Karena sukacita itu tidak bisa kita dapatkan dengan kedagingan kita. Sukacita itu adalah hidup di dalam roh. Karena roh itu adalah buah-buah roh yang ada dalam hidup kita. Hal yang ketiga, mengapa membuat kita bersukacita? Hal yang pertama, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Di dalam Tuhan kita ada keselamatan. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan hal yang kedua, kita hidup di dalam roh, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Disitulah ada sukacita. Dan hal yang ketiga, kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20b. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20b berkata, "Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kita tidak bisa pungkiri bahwa kehidupan kita yang pasti kita akan mati. Kita akan kembali kepada Tuhan. Cepat atau lambat, waktunya panjang atau pendek, kita ini ibaratnya semua lagi antri. Lagi antri menunggu waktunya Tuhan. Beberapa saat yang lalu di masa pandemi, tahun 2021 yang masih gencar-gencarnya, yang dikatakan virus yang langsung kena, yang mati itu bukan Omikron. Saya kena itu bulan 12. Pada waktu saya terkena COVID ini, karena saya melihat banyak teman-teman, saudara-saudara yang ibaratnya rekan kerja, mereka kena langsung, mereka tidak tertolong lagi. Saya cukup takut, terus terang, sebagai manusia saya takut. Istri saya kena, saya juga kena, dan saya pada waktu itu mengajak abang ipar saya, sahabat istrinya juga kena. Padahal saya sudah menjaga, saya tidak kemana-mana. Saya ingat cuma pergi, karena saya bergerak main di bidang furniture, saya cuma ke tempat kos orang untuk memasang spring bednya. Dan pulang saya kena. Pada waktu itu semua rumah sakit penuh. Saya cuma bisa berkata, "Tuhan, kalau boleh saya nawar Tuhan." Saya bilang, "Tolong istri saya Tuhan tinggalkan ya. Siap atau tidak siap," saya bilang, "Tuhan, saya harus siap Tuhan. Kapanpun Tuhan mau manggil saya, apakah ini sudah terakhirnya saya hidup?" Saya bilang, "Saya siap Tuhan walaupun belum siap. Tapi kalau boleh saya nawar Tuhan," saya bilang. Anak-anak saya masih ada 2 yang belum married. Anak perempuan saya ada anak 3. Yang pertama sudah married, sudah punya cucu 2. Yang kedua, yang ketiga anak perempuan ini saya belum married. Saya bilang, "Tuhan kalau boleh nawar Tuhan, saya mau melihat anak saya kalau sudah married Tuhan." Tapi Tuhan itu baik. Waktu saya mengalami satu putus asa, satu ketakutan, bahwa itu adalah akhir daripada hidup saya. Saya cuma hanya berkata, "Tuhan, saya serahkan tubuh, jiwa, dan rohku ke dalam tangan-Mu." Waktu cari rumah sakit, bawa ke Siloam, tidak ada tempat. Bawa ke daerah Jakarta Pusat, tidak ada rumah sakit. Kemana-mana tidak ada rumah sakit. Pada waktu saya mencari tidak ada rumah sakit, tapi dalam hati saya ada satu kedamaian. Saya paling suka dengan ayat ini. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kamu. Saya berkata, "Tuhan, saya tahu ini tidak ada rumah sakit pun pasti mendatangkan kebaikan buat saya. Saya sudah siap Tuhan.
Apapun yang terjadi, saya berkata demikian. Tapi puji Tuhan, hari ini saya masih boleh ada sebagaimana saya ada. Saya bersyukur karena saya tahu semua adalah kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, dikatakan bahwa kita ini, nama kita sudah tercatat di surga. Itulah yang membuat kita bersuka cita. Mau cepat atau mau lambat itu tidak menjadi persoalan. Tapi di sana kita ada pengharapan yang besar. Rasul Paulus berkata, jikalau kemahku dibongkar pada hari ini, kita sudah diberikan tempat yang indah di surga nanti. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, saya melihat ada satu slogan Bapak Frater berkata, dengan bahasa Latin ditulis, memento mori. Memento mori berarti ingatlah akan kematianmu. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, di dalam pengkhotbah berkata, lebih baik kita ke tempat orang mati daripada ke tempat orang perkawinan. Mengapa? Karena waktu kita ke tempat orang mati kita baru tahu, oh iya ya Tuhan, sedemikian aja kehidupan kita. Kamu mau ada, mau tidak ada, kamu mau suka, tidak suka, kamu mau sakit, tidak sakit, tidak ada yang tahu. Kita akan kembali kepada Dia. Cepat atau lambat. Tapi kita bersyukur firman Tuhan berkata kita punya nama kita tercatat di surga, itu yang penting. Kaum hipis dengan memento mori ini, ingat akan kematianmu, mereka melanglang buana. Mereka berkata kalau mau hidup sekarang ini, hidup sebebas-bebasnya. Apa yang kamu suka, apa yang kamu ingin nikmatin, nikmatinlah. Perlakukan hidup kamu itu seenak-enak mungkin. Supaya nanti kamu mati, kamu merasa puas. Itu bagi orang hipis yang tidak mempunyai pengharapan. Dia berpikir bahwa hidup ini ada hidup di dunia ini. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 90 ayat 10. Umur kita 70 tahun. Kasih anugerah Tuhan memberikan kita 80 tahun. Tapi hari ini kita berkata, Tuhan, aku mengucap syukur. Kenapa? Kita mengumpulkan harta, tidak mengumpulkan harta di bumi. Tapi kita mengumpulkan harta di surga. Kenapa? Nama kita tercatat di surga. Itulah kesukaan kita. Itulah sukacita kita berlimpah-limpah. Pagi hari ini saya ada satu cerita. Ada seorang raja, demikian megahnya kerajaannya. Dia begitu bangga dengan kerajaan yang begitu besar. Suatu kali dia merenung, kalau saya sudah tidak ada lagi, apa yang harus mereka kerjakan? Apa yang mereka bisa memberikan kenang-kenangan? Akhirnya dia menyuruh seorang tukang emas datang kepada dia. Dan dia berkata, kamu coba bikin cincin yang paling bagus. Yang terbagus. Supaya mengingat bahwa saya ini bekas menjadi raja yang sukses pada zaman ini. Akhirnya dia bikinlah dari tukang emas ini membuat satu cincin yang paling bagus buat rajanya ini. Sesudah dia mendapatkan cincin itu, raja itu begitu puas dengan cincin ini karena berhiaskan berlian yang begitu bagus, begitu indah, berkilau. Tapi dia melihat ada kekurangannya. Enggak ada sesuatu apa yang biasa dipetik daripada cincin ini, cuma hanya dilihat indah saja. Dan dia berkata, coba kamu kasihkan sesuatu yang bisa menjadi satu kenang-kenangan buat saya. Akhirnya tukang cincin ini berpikir, apa ya buat raja ini ya? Satu kenangan apa yang bisa dia lukiskan di dalam cincin ini? Akhirnya di belakang cincinnya itu dia menulis satu kalimat. This shall pass. Semua ini akan berlalu. Suatu kali raja berpesta pora karena anaknya lagi mengalami satu pernikahan yang besar. Dia bersuka cita, dia melakukan satu perayaan yang hebat, yang luar biasa mengalami, begitu dia bersuka cita. Pada waktu dia bersuka cita, dia melihat cincinnya, di belakang ada tertulis, this shall pass. Ini pun akan berlalu. Oh iya ya Tuhan, ini akan berlalu.
Suatu kali di kerajaan mengalami satu pemberontakan, mengalami satu kekacauan, satu hal yang begitu membuat hatinya begitu perih. Pada waktu dia mengalami kepedihan itu, mengalami satu persoalan, pergumulan, kesusahan itu, dia merasakan sedih, merasakan tidak ada orang yang membantu dia. Pada waktu dia melihat cincinnya, dia berkata, "This shall pass." Itu pun akan berlalu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Pertama, kita sudah diangkat, kita sudah dipilih, kita sudah menjadi anak-anaknya. Yang kedua, kita hidup di dalam roh, ada sukacita. Yang ketiga, kita tahu nama kita tercatat di surga. Ada satu kemuliaan nanti suatu kali kita kembali kepada Tuhan. Tuhan berkata, "Hai sabaslah hambaku." Ada tempat yang banyak tersedia buat kita semua. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapak Ibu yang Bapak yang bertata di dalam surga. Hamba bersyukur Tuhan. Hamba sudah berhenti berbicara. Tapi hamba mengucap syukur Engkau mengajarkan kami di pagi hari ini supaya bisa bersuka cita. Karena hidup kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memilih kami daripada kami pada waktu kami berdosa. Engkau mengangkat kami menjadi umat-Mu yang Engkau kasihi. Dan Engkau senantiasa menuntun dan memimpin kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tahu Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada siang hari ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh sekali lagi berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Ibadah ulang tahun kelima Banten Women Revival GBI House of Grace akan diadakan secara onsite pada 27 Oktober 2022 pukul 9.30 pagi. Mengundang seluruh pengerja dan jemaat wanita untuk hadir secara onsite. Tersedia juga ibadah online melalui aplikasi Zoom. Ibadah Raya Onsite GBI House of Grace Minggu 30 Oktober 2022 akan diadakan pukul 8 dan 10 pagi. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Frita Haryanto. Anda juga dapat bergabung via live streaming di YouTube GBI House of Grace Rayon 3. Ibadah anak GBI House of Grace Minggu 30 Oktober 2022 akan diadakan pukul 10 pagi. Ibadah akan diadakan secara onsite. Adik-adik ditunggu kehadirannya di gereja ya. Ibadah Junior Church GBI House of Grace diadakan secara onsite pada hari Minggu 30 Oktober 2022 pukul 10 pagi. Akan hadir Kak Desi untuk berbagi firman Tuhan tentang Fear of God. Ajak anak muda lainnya untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Ibadah Banten Youth Revival GBI House of Grace akan diadakan secara onsite dan online pada hari Minggu 30 Oktober 2022 jam 2 siang. Ayo ajak teman-teman lainnya untuk bergabung dalam ibadah ini. Kalau kamu berhalangan untuk hadir secara onsite, kamu juga dapat bergabung dalam aplikasi Zoom. Baptisan GBI HOG akan diadakan pada 26 November 2022 jam 10 pagi. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Desi di 0815 9237 554. Demikian pengumuman ibadah minggu depan. Untuk informasi ibadah sepekan GBI House of Grace, follow Instagram kami di @gbi_HOG. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita semua diberkati, amin. Dan sebelum saya berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan pada pagi hari ini, apakah ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh lambaikan tangannya?
Yang baru pertama kali hadir, haleluya, jemaat Tuhan yang setia. Tunjuk kiri kanannya, katakan, minggu depan ayo ajak jiwa. Minggu depan ayo ajak jiwa. Biar kita rindu tempat ini semakin hari, semakin dipenuhi oleh banyak jiwa-jiwa yang perindu akan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, sebentar kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama siapkan persembahan kita. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui QR yang disediakan di dekat kursi masing-masing. Atau Bapak Ibu yang membawa tunai, membawa secara langsung, Bapak Ibu dapat memberikannya di tempat yang sudah disediakan di depan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala perkenanan, untuk segala hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan di tempat ini. Kalau kami rasakan kebaikan-Mu ya Tuhan, sungguh semuanya itu tidak pernah terhitung jumlahnya atas setiap hidup kami. Kalau sebentar kami hendak memberikan yang terbaik ya Tuhan, kiranya persembahan ini kami lakukan karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukurlah. Mari bersama-sama bangkit berdiri, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari berdoa seperti apa yang berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan-Mu Tuhan menyertai dan melindungi kami. Ya Tuhan, sehingga getah kita tidak menimpa aku, sehingga getah kita tidak menimpa aku, sehingga getah kita tidak menimpa aku. Bapa, kami mengucap syukur di akhir ibadah kami kembali datang kepadamu bersyukur atas kemurahan kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih anugerah-Mu lah yang ada dalam hidup kami ya Tuhan. Siang hari ini hamba berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan, mungkin mereka yang ada ulang tahun, Kau berkati mereka Tuhan, apapun mereka butuhkan. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Hanya sejauh daripada doa kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati umat-Mu di tempat ini Tuhan dengan kasih anugerah-Mu, sukacita-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Jemaat dikasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Dengan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus
Dia akan menyertai kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kita. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.